Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tusaratunisa dengan NPM 220820105156 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Logika Algoritma, yaitu tentang proses pengurutan atau sorting dari nilai data di array dengan menggunakan metode bubble sort di aplikasi Blogorithm. Sebelumnya, bubble sort itu adalah metode pengurutan data yang algoritmanya itu seolah-olah menggeserkan data dari yang paling kanan ke paling kiri ataupun dari paling kiri ke paling kanan, tergantung pengurutan seperti apa, descending atau ascending. Nah, uh, penggeseran data tersebut itu dilakukan dengan membandingkan satu data dengan data yang lainnya. Apakah data ini lebih besar atau lebih kecil? Jika nilainya benar, maka akan digeser. Nah, setelah digeser, akan dibandingkan lagi dengan data di sebelahnya lagi. Hal itu akan terus berlanjut hingga uh, data tersebut letaknya sudah benar. Yang paling kecil atau yang paling besar yang diinginkan itu ada di paling ujung dari array tersebut. Kemudian proses penggeseran itu akan terus berlangsung sampai nantinya semua data telah diperiksa dan juga telah dibandingkan dengan data-data yang lainnya dan tidak terjadi pertukaran data lagi dan urutan dari data tersebut telah benar, maka proses tersebut baru selesai. Untuk lebih jelasnya, maka saya akan langsung menjelaskan dengan aplikasi. Nah, di sini telah terdapat salah satu program untuk pengurutan data. Pada bagian main program ini untuk menginputkan ketiknya data atau panjang array nanti yang akan dimasukkan. Setelah itu kita akan menginputkan nilai-nilai atau elemen dari array tersebut terlebih dahulu sesuai dengan panjang yang kita inputkan pertama tadi. Nah, itu baru kita masuk ke fungsi dari bubble sort. Ada deklarasi integer n, yang mana itu n adalah panjang data yang kita inputkan di awal tadi, dan integer array l adalah array yang berisikan data-data yang telah kita inputkan di fungsi baca array tadi. Kemudian pertama kita deklarasikan integer i, k, dan 10. Integer variabel i dan k ini digunakan untuk looping nantinya, dan variabel 10 ini akan digunakan untuk sebagai tempat sementara untuk menyimpan array yang akan digeser-geser nantinya. Kita ambil contoh untuk lebih gampangnya adalah n sama dengan 5. Sehingga jika kita masukkan, kita jalankan programnya, i sama dengan 0 hingga n min 2. 5 min 2 sama dengan 3. Jadi looping ini akan terus berjalan mulai dari i sama dengan 0 hingga 3. Kemudian di dalam looping tersebut ada looping lagi, di mana nilainya adalah n min 1 hingga i plus 1. Misalkan tadi 5, maka akan nilainya 4 hingga i plus 1. Misalkan perulangan yang pertama yaitu i nilainya 0, maka nanti nilainya 4 hingga 1. Dan itu nilainya menurun, degresi. Jadi nanti 4, 3, 2, 1. Dan dalam looping ini ada percabangan, yaitu jika nilai dari elemen array L indeks ke K, dimana misalkan looping pertama K adalah 4, apakah lebih kecil dari array L indeks ke 3? K-1 adalah 4-1 sehingga 3. Nah, jika nilainya true atau kondisinya true, maka akan menjelaskan proses seperti ini. Prosesnya adalah variabel temporary, nilainya berganti dengan
array L indeks ke K, yaitu indeks atau indeks keempat, dan array L indeks keempat tadi nilainya berganti menjadi array L indeks K min 1, yaitu array L indeks ketiga. Dan kemudian array L indeks ketiga tersebut nilainya akan ditukar dengan nilai tem, yang mana tem tadi sudah diproses, nilainya adalah array L indeks ke-4. Sehingga misalkan 4 berganti posisi dengan indeks ke-3. Array L indeks ke-4 bertukar posisi dengan array L indeks ke-3. Nah, looping ini akan terus berjalan hingga nilai K nanti tidak memenuhi lagi. Jika sudah selesai tidak memenuhi, maka akan kembali ke looping yang pertama. Looping I ini akan terus berulang juga apabila nilai I tersebut terpenuhi. Mungkin untuk lebih jelasnya, maka saya akan langsung menjalankan program ini dengan input. Kita beri breakdown dulu supaya nanti kita bisa melihat step by step. Yang pertama, kita masukkan banyaknya data yang kita mau di array tersebut. Jadi ada berapa elemen yang ada di array tersebut. Misalkan kita masukkan 5. Dan kita masukkan data-data di array tersebut. Kita isi array tersebut. Misalkan itu dengan 4, 1, 2, gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di variabel watch, nilai n adalah 5, yaitu panjang ringnya 5. Kemudian array L, indeks ke-0, elemennya adalah 7, indeks ke-1 nilainya adalah 6, indeks kedua nilai 4, indeks ketiga nilai 1, dan indeks keempat nilainya 3. Kemudian variabel K, I, dan tem belum terinisialisasi karena kita belum masuk ke prosesnya. Kita masuk ke proses yang pertama, looping yang pertama, I sama dengan 0. Jika I sama dengan 0, kemudian kita masuk lagi ke looping yang kedua, looping 4. Kita anggap saja ini looping I, ini looping K. Kemudian looping K ini nilainya akan n-1, maka 5 min 1 sama dengan 4. Nilainya adalah 4. Kemudian masuk ke percabangan. Apakah array L indeks ke-4 ini nilainya lebih kecil dari array L indeks ke-3? Jawabannya nah, maka nanti kondisi tersebut bernilai false dan tidak akan melakukan apa-apa dan langsung kembali ke looping K. Sekarang looping K nilainya adalah 3. Kemudian kita cek lagi apakah indeks ke-3 sekarang nilainya lebih kecil dari indeks ke-2. Benar ya. Jadi nanti nilainya adalah true dan akan menjalankan proses berikut ini. Nilai variabel tem akan tergantikan dengan nilai dari array L indeks ke-3. Indeks ketiga adalah 1, sehingga nanti nilai dari variabel tem berubah menjadi 1. Kemudian nilai dari array L indeks ke-3 berubah nilainya diganti dengan array L indeks yang ke-2. Jadi ini indeks ketiga, nanti nilainya akan berubah dengan nilai dari indeks kedua, 4. Dia akan berubah jadi 4. Dan kemudian yang terakhir, array L indeks yang kedua ini nilainya akan
tergantikan dengan nilai dari array indeks yang satu yang telah kita masukkan sebelumnya ke variabel temporary temp, sehingga nanti variabel yang kedua nilainya berubah menjadi satu. Kemudian kita kembali lagi ke looping k. Looping k kini nilainya menjadi 2. Dan kita cek lagi apakah array yang indeks 2 ini nilainya lebih kecil dari indeks 1. Benar, maka proses tersebut akan berulang. Indeks yang kedua, variabel temp berubah jadi 1, kemudian indeks yang pertama berubah nilainya menjadi indeks yang kedua nilainya berubah menjadi 6. Maaf, indeks yang ketiga nilainya berubah jadi seperti ini. Kemudian kita nilai K selanjutnya adalah 1. Kita bandingkan lagi apakah indeks array indeks L yang ke-1 ini nilainya lebih kecil dari array indeks yang ke-0. Ya, maka nilai dari temporary akan berubah jadi 1. Kemudian nilai dari array indeks ke-1 berubah dengan array indeks ke-0, 7. Kemudian array dari indeks ke-0 akan diisi nilainya dengan nilai dari 10. Setelah itu di looping K telah selesai karena K terakhir batasnya adalah 1. I 0 tambah 1 maka 1. Maka looping K yang pertama telah selesai. Selanjutnya akan kembali lagi ke looping I dengan nilai yang kedua. I sama dengan 1. Proses ini akan terus berlanjut. Nilai K sama dengan 4. Kemudian kita cek apakah 3 lebih kecil dari 4. Benar, maka akan ditukar posisinya. Kemudian nilai K sama dengan 3. Apakah nilai dari indeks ketiga ini lebih kecil dari 2? Benar, maka akan diproses lagi. Akan ditukar lagi posisinya. Kemudian K sama dengan 3. K sama dengan 2. Apakah indeks kedua ini lebih kecil dari indeks yang pertama? Jika iya, maka akan ditukar kembali. Dan ketika ini mencapai 2, karena I sekarang bernilai 1 dan batas K adalah I plus 1, maka 2, maka perulangan untuk I dengan nilai 1 ini telah selesai. Kita lanjut ke perulangan yang I nilai kedua. Sekarang nilai K dari menjadi 4. Kita lihat apakah 4 lebih besar dan lebih kecil dari 6. Jika iya, maka posisinya akan tukar dengan proses dari ini. Kemudian apakah 4 lebih kecil dari 7? Dan ternyata tadi sudah selesai, nilai K sudah bernilai 2. I juga bernilai 2 sehingga batas terakhir tadi adalah 2. Sekarang nilai I adalah 3. Masuk ke looping K. Data adalah 4. Kita bandingkan apakah indeks keempat ini lebih besar dan lebih kecil dari indeks yang ketiga.
Nah, setelah itu nilai K telah 4, namun I nilainya adalah 3 dan batas K adalah 3 plus 1, 4. Sehingga perilangan K telah selesai. Dan I sekarang juga telah selesai karena batasnya adalah N-2, di mana N tadi adalah 5, sehingga batasnya adalah 3, dan I telah mencapai nilai yang ketiga, sehingga prosesnya akan dilanjut. Prosesnya telah selesai namun akan dilanjut ke proses output. Nah, dari dari sorting bubble ini, kita lihat bahwa nilainya sudah terurut dari kecil ke terbesar. Data-data tadi itu dibandingkan terlebih dahulu, indeks yang paling bawah dibandingkan dengan atasnya, apakah lebih kecil, jika iya akan berpindah tempat atau bertukar posisi. Dan begitu seterusnya hingga data ini sudah dicek semua, apakah sudah dibandingkan semua, dan sudah tidak bisa digeser-geser waktunya. Dimasuk ke cetak. Fungsi cetak ini untuk mencetaknya. Nah, ini adalah nilai yang telah terurut yang telah itu 3, 4, 6, 7. Dari data awalnya tadi berapa, kita masukkan datanya 7, 6, 4, 1, 3, 3, 4, kemudian diurutkan menjadi 1. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang metode pengurutan data menggunakan bubble pada aplikasi logarithm. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian penjelasan tersebut. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.